warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview jurnal tentang hukum pidana lanjut yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Adidayandi SHMH. Nah, jurnal yang saya akan review kali ini yaitu tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab kejahatan, konsekuensi kejahatan untuk menjawab penyebab kejahatan. Perspektif teori kriminologis untuk membahas masalah kejahatan secara umum memiliki dimensi yang sangat luas. Luasnya dimensi-dimensi ini sangat tergantung pada sudut pandang yang akan digunakan ketika melakukan analisis teoretis dari topik diskusi. Kemudian, Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan kriminologi sebagai seluruh pengetahuan yang terikat oleh perbuatan buruk sebagai fenomena sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum, dan respon terhadap pelanggaran hukum. Dia telah membagi kriminologi menjadi 3 cabang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu sosiologi hukum. Kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Jadi menentukan bahwa suatu tindakan adalah kejahatan adalah hukum. Selidiki di sini faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana. Yang kedua ada etiologi kejahatan, adalah cabang kriminologi yang menjadi penyebab kejahatan dalam kriminologi. Etologi kejahatan adalah kejahatan yang paling penting. Yang ketiga yaitu ada penologi. Sebenarnya ilmu hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak yang berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan kejahatan perspektif dan preventif. Kemudian kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar hukum atau hukum pidana, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat buruk dilihat dari kebiasaan orang lain. Tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana atau KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga yang disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan dengan pasangan menikah, tetapi juga memiliki ruang lingkup yang lebih besar yang mencakup ruang lingkup rumah tangga Nah, ruang lingkup rumah tangga menurut hukum yang pertama yaitu ada pria, wanita, dan anak-anak, termasuk anak adopsi dan anak tiri. Yang kedua yaitu orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang karena darah, perkawinan, hubungan perawatan, dan hak asuh yang tinggal dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan seperti mertua dan mertua. Yang ketiga itu orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut untuk periode waktu tertentu. Nah, kemudian peraturan tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak secara khusus diatur dalam KUHP. Tidak ada penjelasan eksplisit untuk kekerasan, tetapi ada beberapa pasal yang dapat digunakan oleh korban kekerasan untuk mengadu kepada pihak berwenang terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Adapun Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak kekerasan adalah dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah yang pertama kejahatan kesusilaan bab 14 pasal 281 sampai 297. Yang kedua itu pelanggaran kesusilaan bab 6 buku 3 pasal 523 sampai 535.
Yang ketiga yaitu penganiayaan, bab 12 pasal 351 sampai 356. Kemudian yang keempat ada kejahatan terhadap nyawa, bab 19 pasal 338 sampai 340. Kemudian selanjutnya kejahatan terhadap kemerdekaan orang, bab 18 pasal 328 sampai 330 dan 332. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemerasan dan pengancaman, bab 13 pasal 368. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDART. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat sesuai dengan isi pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang sudah berlaku sebelumnya. Antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melindungi suami atau istri, namun juga melindungi seluruh anggota keluarga yang bertempat tinggal di satu rumah. Termasuk juga di dalamnya seorang pembantu rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah, menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban, negara dan masyarakat harus menerapkan pencegahan, perlindungan, dan penindasan terhadap pelaku sesuai dengan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekerasan rumah tangga adalah kejahatan dalam arti yuridis yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Yang ketiga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang ketiga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Kemudian selanjutnya, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama, penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan korban. Adapun tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang ketiga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan yang keempat, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai lingkup rumah tangga, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama itu lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi yang pertama suami, istri, dan anak. Yang kedua orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetapkan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian menurut pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara yang pertama kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran rumah tangga, dan kekerasan fisik ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, yaitu sakit atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, mertua, pekerja rumah tangga, atau seseorang yang merupakan bagian dari rumah tangga. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat. Menghilangkan nyawa orang lain, beberapa kasus yang pernah terungkap diantaranya pemukulan terhadap istri, pembekapan anak dengan bantal, penyiraman air panas terhadap pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Pembuktian kekerasan fisik paling mudah dilakukan yaitu dengan melampirkan hasil visum atau visum et repertum. Ancaman pidana bagi suami yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam pasal 44 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Kemudian kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis sangat sulit untuk dibuktikan sebab tidak ada ukuran yang jelas mengenai kualifikasi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat. Pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan psikis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.